Letnan Jenderal Ahmad Yani adalah salah satu yang gugur pada saat peristiwa gerakan G30 SPKI. Beliau gugur ditembak oleh PKI di rumahnya di Jalan Lembang D nomor 58. Bukan mengungkit kisah lama pada saat gerakan 30 SPKI, tapi kata pepatah, isunya sekarang jas merah jangan meninggalkan sejarah. Inilah dia salah satu sejarahnya bangsa Indonesia. Kali ini kita akan melihat situasinya rumah Museum Jenderal Ahmad Yani. Ada satu ruangan yang tidak boleh kita foto ataupun juga kita video. Salah satunya di ruangan kamar tidurnya Bapak Jenderal Ahmad Yani. Di ruangan itu berisi seperti adanya senjata yang digunakan para PKI. Jadi wajib banget untuk kita ke Jalan Lembang di nomor 58. Karena memang letaknya rumah Letnan Jenderal Ahmad Yani ini sangat strategis, apalagi di jalan raya ini mudah sekali dijangkau seperti dari stasiun Sudirman, Latu Hariri, busway-nya, kemudian dari Sunda Kelapa, itu paling dekat. Namun kalau diminta secara resminya seperti kita wawancara Bapak itu juga bisa menggunakan kita 15 menit dari museumnya surat menyurat dulu kepada TNI Angkatan Darat yang ada di Bandung. Untuk sumber kali ini izin dari YouTube-nya TNI Angkatan Darat pada tanggal 25 Maret tahun 2023. Assalamualaikum, hai semuanya, selamat datang kembali di channelnya Mutia. Jenderal Ahmad Yani lahirnya di Jenar, Purworejo pada tanggal 19 Juni tahun 1922 dan meninggal pada tanggal 1 Oktober 1965, tutup usia di usia 43 tahun. Beliau memiliki 8 anak, 6 putri dan 2 putra. Bapak Jenderal Ahmad Yani menjadi Kasat di tahun 1962, menggantikan sebelumnya yaitu Bapak Letnan Jenderal Abdul Haris Nasution. Dengan memaku jabatan tersebut, salah satunya menjadi tokoh sasarannya para PKI. Untuk cara ke Museum Ahmad Yani ini cukup mudah karena memang letaknya itu di jalan raya, dekat banget dari semua penjuru. Pertama dari stasiun Cikini kita tinggal lurus saja, atau dari stasiun Manggarai juga dekat banget. Kemudian dari stasiun busway Latu Hariri, dari Sunda Kelapa juga dekat. Kemudian kalau dari teman-teman menggunakan kendaraan pribadi malah lebih dekat. Apalagi kalau dari museumnya Rumah Panas ke museumnya Pak Yani juga lebih dekat, kurang lebih 10 menit itu naik kendaraan pribadi. Ini posisinya waktu kita kemarin di tanggal 30 September, jadi adanya bendera setengah tiang. Untuk mencari informasi yang akurat, akhirnya ketemulah dengan izin ya Pak YouTube TNI Angkatan Darat pada tanggal 25 Maret di YouTube dengan podcastnya anaknya Bapak Unto Mapreni Ahmad Yani. Ikut ibu, ngawal ibu di Taman Suropati. Taman Suropati, di situ dia. Jadi di rumah tinggal 12 orang penjaga satu rumah, 12 orang. 2 pembantu perempuan. Kapten Bardi ini tamu ini pulang, sudah selesai semua, dia pulang. Kapten Bardi tinggal di 3 rumah dari, ya di kompleks itu juga lah, 3 rumah. Bapak istirahat tidur. Kakak saya nomor 1 tuh baru dari Batu Jajar ya, lihat penerjun siangnya, rekan-rekan mahasiswanya dia, menua, terjun, ya kan, teman-teman mahasiswanya. Pulang malam udah sampai rumah, Bapak istirahat di kamar tidur, telepon bener 2-3 kali lah, cuma nanya Bapak ada gak gitu di rumah. Bapak tahu dari siapa itu? Yang terima kakak saya. Oh kakak ya? Yang paling tua itu dia yang terima. Ada lagi istirahat. Dari mana Pak? Tutup jebret, taruh. Berapa lama lagi telepon lagi, pertanyaan yang sama. Dijawab sama kakak saya, jangan macam-macam loh, ini rumahnya Kasat loh, bilang gitu. Kenapa? Tanya bapak-bapak, ada apa? Bilang gitu. Ditutup lagi. Selesai Pak.
Itu sekitar jam berapa? Di antara 10-11. Sudah agak larut malam. Antara 10-11. Nah ini sementara ibu udah pergi kan, 12 orang yang jaga. Ya aman sih sebetulnya dijaga 12 orang kan. Waktu sorenya itu siangnya ada penambahan 2 Yonpo Matpara, penambahan ini Pasukan pengawal jaga kediaman ya. Iya pokoknya Yonpo Matpara 2 suruh pulang. Oh bapak nggak ada tempat lagi nih, mau tidur di mana kau bilang itu, besok pagi aja datang lagi. Nah besok pagi datang udah kejadian, udah nggak ada. Nah yang jaga di rumah itu dari batalionnya Latif, waktu itu posisinya di Roxy, Kolonel Latif ya, Kolonel Latif itu yang jaga di rumah. Itu dilucutin juga. Nah, yang datang ke rumah itu ada Cakrabirawa, ada yang nggak tahu, mungkin anak buahnya Latif. Terus ada pemuda rakyat, ada Gerwadinya yang datang ke rumah. Cuma yang masuk ke dalam rumah ya Cakrabirawa. Kenapa kita tahu Cakrabirawa? Ya kita tahu memang seragamnya dia. Tahu. Seragamnya Bapak kenali ya? Ya kenal lah. Topinya apa sih, baretnya kita tahu. Ini Bapak lebih paham ini saat rekonstruksi atau pada saat kejadian sudah paham? Udah paham kejadian. Udah dari itu nggak bakalan lupa saya. Nggak. Kecuali saya selalu bilang, kecuali saya tutup mata, selesai saya di dunia ini, mungkin udah selesai, udah nggak tahu lagi. Ya memang kita nggak tahu kan. Ya mudah-mudahan masih kita ketemu bapak kita kan, masih bisa ketemu, mudah-mudahan kan gitu. Ya, amin. Kita nggak tahu kan. Yang Bapak dengar apa pada saat setelah kejadian, pas jam kejadian itu Bapak posisi di mana? Saya tidur sama kakak saya. Ada mendengar sesuatu? Cuman sebelahan kok. Kamarnya sebelahan? Sebelahan. Pintu belakang yang itu nggak pernah dikunci. Ada yang jaga 12 orang masuk. Ya. Malis tuh Ya. masuk juga malas. Secara logika nggak pernah terbayang. Iya nggak terbayang. Bapak juga mungkin terlalu pede juga kali kan, ditambah ini. Alah udahlah. Memang pede loh Pak. Kalau saya suka lihat dokumentasinya kan. Nah, setelah telepon itu ya sudah, ya kan. Sekitar jam 4 pagi, ini ibu udah berangkat nih, udah pergi. Jam setengah 4, jam 4 datanglah ini rombongan pengkhianat gitu. Dengan mobil bus dan truk itu datang. Ditodonglah si penjaga ini, dilucuti. Cakrabirawa masuk dari pintu belakang karena pintu depan dikunci. Pintu samping mereka masuk juga. Cuman yang 5 orang nih memang dia nih. Ketemu sama adik saya bangun. Dia cari ibunya, ya kan? Karena biasa kita tidur berempat sama ya. Badan ibu ya. Berempat. Dia cari ibunya. Ketemulah sama Cakrabirawa ini di ruang belakang itu. Bapak dipanggil presiden. Bapak ada kan? Ada. Tolong bangunin. Ini polos saja, umur 6 tahun dia. Dia ditemenin sama pembantunya Mbok Mila namanya. Masuk dia ke kamar. Bangunin lah Pak ya. Cuman ini udah rame nih. Karena rumah itu kan enggak, ya boleh dibilang besar, cuman kalau sepatu harus masuk ke dalam kan kedengeran ya. Jelas. Udah bangunlah saya kan gitu. Bangun bapak dulu, Edi duluan, adik saya duluan, baru bapak saya. Ketemulah sama Cakrabirawa itu. Ada dialog, ada percakapan, ada saling bentak, ya kan? Karena Pak Yani bilang, kita dengar Edi, saya dengar Edi di belakang, saya di dalam. Bapak dipanggil presiden. Sekarang keadaan genting, kan gitu. Saya harus ganti baju dulu, paling nggak saya cuci muka, dibilang gitu. Saya ganti baju dulu, tidak usah sekarang pakai piyama. Masa iya mau ketemu presiden pakai piyama? Kan nggak masuk akal, nggak benar kan itu kan. Udah, salah satunya si prajurit ini mungkin bentaknya juga terlalu keras kali kan. Bintang 3 bukan ya, bukan sama bintang
kalau dia kopral terus sersannya dibentak-bentak itu ya malas sersannya kan. Siap. Ini kan gitu, iya kan. Dipukul salah satu, dipukul bener. Pak Yani yang pukul. Iya, pukul. Senjatanya sempat diambil sama dia, cuman dilempar lagi ke. Tahu prajurit tahu apa belum itu? Udah deh, tutup pintu nih. Saya udah berdiri di ada kayak bar gitu. Kalau dia kopral terus sersannya dibentak-bentak itu ya malas sersannya kan. Siap. Ini kan gitu, iya kan. Dipukul salah satu, dipukul bener. Pak Yani yang pukul. Iya, dipukul. Pukul. Senjatanya sempat diambil sama dia, cuman dilempar lagi ke. Tahu prajurit tahu apa belum itu kan? Udah deh, tutup pintu nih. Saya udah berdiri di ada kayak bar gitu. Di pinggiran enggak, tinggi saya nggak sampai lebih tinggi dari bar itu lah. Tinggi dikit lah. Terus dia begitu balik, dia berondong. Dia berondong pakai senjatanya Thompson. Ada di museum masih ada senjatanya. Dia berondong, jatuhlah Pak Yani. Jatuh Pak Yani itu namanya di berondong di belakang. Jatuh itu terus dibalik sama mereka bukan pakai tangan, bos, pakai kaki. Coba kita yang lihat di situ gimana? Nggak bisa kita terima kan gitu. Ini suara senjata ini menggelegar, bukan tembakan sekali, rentetan. Ya kalau dihitung lebih dari 7 kali, 7 atau 8 rentetan, berondong 7 sampai 8 peluru. iya, berondong bener-bener. Senjatanya Thompson, lebih hafal kali kan? Ada museum, ada senjatanya. Ya. Di berondong dari belakang, jatuh, kemudian dibalikin pakai kaki lah ya, pakai tangan juga pakai kaki. Saya berusaha mau meluk, nggak boleh. Sementara yang di kamar ini perempuan semua, yang kakak-kakak saya ini udah pada bangun juga kan. Ya, dengar tembakan itu pasti keras terdengar. Waduh, kan keras banget itu si gila itu. Udah, saya lari ke kamar, nggak jauh, cuman dari situ ke sini aja kok. Kakak saya nomor 4 tuh bener, ada apa tuh, ada apa? Itu bapak ditembak tuh. Lalu kita keluar semua, ini udah diseret. Jadi kita ngikutin dari belakang. Kalau diseret diangkat tangannya dipegang, kakinya dipegang, apa-apa. Bukan nggak apa-apa ya apa-apa. Cuman nggak, ini di luar perik manusiaan lah. Diseret-seret dari dalam ruang makan sampai ke pinggir jalan. Itu jaraknya berapa lama? Berapa jauh Pak? Ada 10 meter. Lebih lah. Dari kamar makan ke lorong itu. Bukan lorong sih ya, kayak gang yang biasa kita suka ngumpul. Dia keluar, lewatin gardu penjagaan, ngelewatin ya itu kan kerikil itu kan. Iya. Pinggir jalan. Taruh situ, nggak lama lempar. Itu Bapak dengan saudara-saudara ngikutin. Ikutin cuma sampai depan ruang itu, ruang pintu belakang. Nggak berani. Bukan nggak berani, Atau bukan nggak dilarang? berani. Dilarang. Mau keluar nih kita dengan keadaan teriak-teriak dan menangis. Cakrabirawa sudah ada di depan. Kenapa saya bilang Cakrabirawa? Memang iya, memang itu Cakrabirawa kok. Seragamnya Bapak kenal ya? Iya, kenal lah. Nah, senjata terkokang, siapa yang keluar, saya tembak. Mereka mengatakan seperti itu. Kalau zaman sekarang masih ada HP, bisa rekam, iya kan? Siap. Nah, waktu itu mana ada. Akhirnya cuma 8 anak itu nangis aja di situ. Datanglah komandan regunya di pasukan ya, yang jaga. Masuk kayak orang bingung, nggak jelas gitu. Dia mau telepon nggak bisa telepon. Akhirnya dia lapor ke CPM Guntur. Agak jauh juga jaraknya. Lapor situ. Ada kejadian di rumah Pak Yani. Ibu kapan tahunya? Habis itu jam 4:30 lah. Ibu datang atau Datang dengan rombongan yang berangkat jam 10 malam itu. Datang. Ibu datang cuman dia bilang gini, "Non, ada apa Non? Kok pagi-pagi udah pada bangun?" Dia belum lihat darah di mana-mana loh. belum sadar ada apa Pak? Belum sadar. Cuman kalau pengawal yang ikut ibu ini mungkin udah tahu. Sudah tahu. Non, ada bapak dibawa pergi bu. Bapak ditembak di rumah, dibawa pergi. Ya kan? Loh kemana? Panggil ajudannya namanya Letnan Sandi itu. Kau sini.
Kok ibu nggak mau tahu, kau cari bapakmu di mana? Kau cari. Renat Sandi juga nggak tahu mana nyarinya. Ya kan? Bengong aja, bingung dia kan. Bingung lah semua juga. Aduh. Kejadian cuma berapa menit aja. Tapi tragis. Akhirnya ibu lihat, loh kemana, dibawa kemana bapakmu? Nggak tahu bu. Tapi dibawa tadi, diseret-seret terus dibawa. Masuk dia ke dalam, dia lihat genangan darah mulai kan di ruangan makan itu, di lantai genangan darahnya dia. Pingsan dia. Bawa ke kamar. Keluar lagi. Diambil baju bapak terakhirnya waktu masih ketemu Pangdam itu, sebelum dia ganti piyama. Warnanya putih bajunya. Dia usap itu darah itu. Ya, dia usap darah itu. Ya gimana ya, seorang istri yang dia pergi masih ada, sehat walafiat, dia pulang ke rumah udah nggak ada, ya kan, udah nggak ada. Mana dia ada feeling nih, ini nggak enak ini apa? Darah itu. Iya, dia udah ngomong bapakmu udah nggak ada, udah usap juga ke mukanya. Dia gulung itu bajunya selama sebelum ditaruh di museum itu baju. Itu kemana-mana ibu saya pergi, kemana ibu saya tidur, itu selalu taruh di atasnya. Ya dia menyesal tidak lihat suaminya waktu kejadian.